Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda untuk berdiskusi serta membahas hal-hal yang menarik di dunia ini. Untuk Anda yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Pernahkah Anda menonton film luar negeri? Ya pasti pernah nonton lah. Entah itu Hollywood, entah itu film Asia, bahkan film-film dari Bollywood. Nah, yang menarik adalah biasanya di setiap tayangan atau adegan-adegan di film-film yang dari luar negeri itu biasanya tidak luput dari yang namanya jalan raya. Nah, jalan raya yang ada di luar negeri itu ternyata bagus-bagus, mulus-mulus dan tidak seburuk dalam tanda kutip di negara kita, yaitu Indonesia. Nah, pada episode kali ini sebenarnya episode ini mungkin sebagai kritikan ya, atau mungkin sebagai ya apa istilahnya ungkapan-ungkapan bahwa jalan yang ada di Indonesia itu banyak sekali yang bermasalah, terutama dalam kenapa banyak lubang-lubangnya. Nah, pada episode kali ini mari kita bahas kenapa sih aspal atau jalan yang ada di Indonesia itu kualitasnya sangat buruk. Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya dan ayo kita baper. Ya, apa fungsi utama dari jalan raya? Tentu fungsi utama dari jalan raya adalah untuk menghubungkan dan memberikan akses dari satu daerah ke daerah yang lain. Dengan adanya jalan raya atau jalan-jalan yang lain, kita bisa membuat sebuah mobilitas dan kita bisa beraktivitas, kemudian kita bisa membantu dalam logistik ataupun pengiriman-pengiriman dan seterusnya. Nah, di jalan itu biasanya ada sebuah proses yang namanya pengaspalan. Apa yang disebut dengan aspal? Secara umum aspal itu adalah bitumen atau hidrokarbon yang bersifat mengikat, kemudian biasanya warnanya hitam pekat. Kemudian biasanya jalan-jalan yang akan diaspal itu biasanya lagi akan direview dulu. Misal kontur jalannya seperti apa, kemudian tekstur jalannya seperti apa. Kenapa demikian? Karena dengan adanya review atau setidaknya studi awal akan membantu para kontraktor atau para pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah jalan raya yang berhubungan dengan Kementerian PUPR, itu bisa membuat sebuah terobosan atau sebuah analisis apa yang kira-kira akan dilakukan atau diberlakukan di jalan tersebut, agar tidak menimbulkan kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti jalan rusak, jalan mengelupas, jalan berlubang, bahkan ada lubang-lubang yang sangat banyak. Nah, inilah kenapa di Indonesia itu selalu ditemui jalan-jalan atau aspal-aspal, bahkan jalan tol sekalipun itu ternyata banyak yang berlubang kondisinya. Hal ini sangat berbeda, kontras berbeda jauh dengan negara tetangga kita. Sebut saja seperti Singapura, di sana mulus sekali jalannya. Kemudian ada Malaysia, di sana juga sangat mulus jalannya. Kemudian ada Brunei, di sana juga ya mulus banget. Dan pastinya kalau dibandingkan dengan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, wah Indonesia kalah jauh dalam hal jalan aspal. Ya tentu video ini saya buat adalah untuk sekedar sekedar ungkapan atau sekedar kritikan lah kepada pemerintah atau pihak terkait agar lebih optimal lagi dalam pengerjaan pengaspalan di jalan-jalan raya. Karena biar bagaimanapun jalan raya itu adalah sebuah hal yang sangat urgent, kemudian rawan sekali untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ataupun terjatuh dari aspal karena aspalnya sangat kualitasnya rendah. Nah, apa yang menyebabkan Indonesia mempunyai jalan yang seperti itu atau pengaspalan yang tidak begitu bagus? Sebetulnya ada 3 faktor kenapa Indonesia memiliki atau menggunakan aspal yang bukan menggunakan, istilahnya memiliki kondisi jalan yang tidak begitu bagus dan tidak sebagus di negara-negara tetangga yang sudah saya sebutkan tadi itu.
Secara umum ada 3 hal kenapa jalan di Indonesia tidak bagus-bagus amat, tidak mulus-mulus amat. Tetapi 3 hal inilah yang akibatnya sangat besar dan berdampak sangat signifikan kepada perkembangan kondisi pengaspalan jalan di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia itu masih memiliki musim hujan yang dengan intensitas lebat. Hal inilah yang mempengaruhi kondisi jalan di Indonesia itu memiliki kelembaban yang rata-rata sama dengan negara tetangga yang beriklim tropis seperti Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Tetapi kalau di Indonesia itu kenapa? Walaupun masih direview, walaupun sudah direview sebelumnya bagaimana pembangunan jalannya, bagaimana pembangunan aspalnya, kenapa masih seperti itu? Ya karena mereka dalam tanda kutip itu dikejar target sehingga tidak optimal pengerjaannya. Misal kondisi jalan aspal ini harus selesai dalam waktu 2 bulan misalkan. Jadi selama 1 bulan pertama barangkali itu bisa direview, kemudian bisa bertanya apa saja kendala-kendalanya kepada masyarakat sekitar. Karena satu daerah dengan daerah yang lain di Indonesia itu kan dipisahkan dengan pulau-pulau, sehingga perlu yang namanya review lebih awal kepada jalan-jalan atau kondisi-kondisi masyarakat di sekitar jalan yang akan dibangun itu. Karena biar bagaimanapun iklim tropis di Indonesia atau musim hujan di Indonesia itu kan memang lebat sekali, bahkan di beberapa daerah sering kebanjiran. Sehingga review atau setidaknya review awal, review pertama itu sangat diwajibkan untuk mengetahui kondisi masyarakat, kondisi kebiasaan masyarakat, ataupun kondisi-kondisi jalan dan kontur jalan itu biar lebih optimal lagi. Sehingga ketika pengaspalan tidak terjadi lubang di mana-mana, tambah lagi, dan tambah lagi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kenapa aspal di Indonesia itu sangat jelek adalah banyaknya kendaraan-kendaraan yang bersifat logistik itu kelebihan muatan, atau bahasa kerennya itu distance saking anunya ya, bahasa kerennya itu logistic over dimension gitu ya, logistic over dimension. Jadi banyak kendaraan logistik di Indonesia itu yang kelebihan muatan. Bahkan banyak sekali kita temui di jalan-jalan raya itu ada mobil pick up yang kelebihan muatan, mobil Cherry yang dijadikan pick up kemudian kelebihan muatan, selalu dipaksakan lewat jalan, selalu dipaksakan lewat aspal. Bahkan aspal yang baru dibangun sekalipun, baru diproses, itu masih maksa dilewati. Kan kita sering menemukan kan di Indonesia itu banyak sekali kendaraan logistik yang lalu lalang, biasanya di malam hari. Nah kemudian karena over dimension, nah jadi kendaraannya itu melebihi kapasitas, melebihi tonase, kemudian aspalnya itu istilahnya menjadi tergenjot ya, tergenjot oleh kendaraan-kendaraan yang besar itu, sehingga mengakibatkan kondisi jalannya berpotensi untuk rusak walaupun sudah diaspal berkali-kali. Nah tetapi di luar negeri menariknya banyak sekali kendaraan-kendaraan logistik yang tidak over dimension. Kenapa? Karena di sana ketika mereka membawa logistik yang begitu banyak, logistik yang begitu berat, mereka akan mengganti dengan kendaraan yang memang size-nya sama dengan jumlah logistiknya. Karena memang tonasenya di sana sudah disesuaikan, dan yang terpenting adalah di negara-negara lain itu taat aturan. Itu yang terpenting. Karena kalau tidak taat aturan, sadar aturan, ya repot juga ya. Selalu tambal di mana-mana, tambal sini, tambal sana. Apalagi kalau memasuki musim hujan. Wah, itu sangat rentan sekali untuk terjadi kerusakan pada jalan-jalan. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah sistem drainase di Indonesia masih sangat buruk. Ini berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Brunei, seperti Singapura, Malaysia. Di negara-negara itu walaupun bukan jalan tol, jalan-jalan biasa, jalan-jalan kampung, itu aspalnya sangat berkualitas, high level lah. Berbeda dengan kondisi jalan di Indonesia, di mana banyak sekali ditemui lubang-lubang. Belum lagi kita masih harus berurusan dengan banyaknya polisi tidur. Belum lagi kita masih harus berurusan dengan drainase atau orang-orang yang buang sampah sembarangan. Sehingga mengakibatkan sistem drainasenya itu terganggu.
Apalagi di jalan-jalan raya sekarang, khususnya di Pantura, banyak sekali SPBU yang dibangun di pinggir jalan. Kemudian SPBU-nya menutupi drainase yang sudah disediakan. Akhirnya hal ini, seabrek masalah ini, itu membuat drainase di Indonesia yang ditambah lagi dengan masyarakatnya yang tidak mau diatur, susah diatur, kemudian pola hidup bersihnya juga tidak sadar dengan lingkungan. Akibatnya adalah drainasenya, ya seperti itulah kondisinya. Drainasenya ya jelek. Karena kondisi-kondisi yang seperti itu yang mengakibatkan aspal atau jalan yang ada di Indonesia itu sangat buruk. Kalau kita berkendara di mana gitu kan, itu kita selalu menemukan lubang. Bahkan kalau di luar negeri kan ada istilahnya highway atau jalan besar, itu berbeda dengan jalan tol. Di luar negeri itu jalan-jalan kampung ya bagus, aspalnya nggak main-main, sehingga memang ya ditambah lagi dengan masyarakat di sana juga sadar ya. Artinya sadar akan lingkungan, drainasenya juga bagus, kemudian masyarakatnya itu juga gampang diatur. Berbeda dengan masyarakat sini ya. Tapi saya tidak mengatakan semua, tetapi rata-rata memang begitu. Masyarakat kita kan suka buang sampah sembarangan, kemudian buang putung rokok sembarangan, ngebangun polisi tidur banyak sekali, bahkan sangat tinggi polisi tidurnya. Ya daripada kita membangun itu, mari kita sadar diri bahwa biar bagaimanapun kondisi jalan itu harus diperbaiki. Salah satunya adalah ya mindset kita harus diperbaiki tentang kesadaran lingkungan. Salah satunya adalah jangan buang sampah sembarangan, kemudian drainasenya diperbaiki, dan kemudian kementerian terkait itu bisa mereview lebih bagus lagi dan lebih maksimal lagi agar tidak terjadi penambalan ya. Ya biasanya kalau penambalan itu 2 kali 24 jam agar bisa membuat aktivitas kendaraan itu menjadi lancar. Ya mungkin barangkali itu saja ya video kali ini saya buat. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Setidaknya bisa lebih mencintai lagi aspal-aspal atau jalan-jalan yang ada di sekitar kita, untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk tidak membangun polisi tidur sembarangan dan seterusnya. Jangan lupa kalau ada komentar silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, mudah-mudahan tidak baper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.